Penertiban pedagang pasar Renteng Praya Lombok Tengah berlangsung ricuh. Wabah penyakit mulut dan kuku hewan ternak di Lombok Tengah menyebar. Dalam jumpa pemirsa, iNews NTB kembali menjumpai Anda beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan ke Anda. Bersama dengan saya Vita Widya, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi utama kami diberitakan penertiban pedagang pasar Renteng Praya Lombok Tengah berlangsung ricuh karena protes dari pedagang menyusul petugas menutup akses parkir tengah. Penertiban pedagang di luar lapak pasar Renteng Praya Lombok Tengah yang berjualan di luar lapak berlangsung ricuh karena para pedagang menolak ditertibkan atau dipindahkan petugas dengan alasan ditutupnya akses jalan ke parkir timur. Penertiban dari Dinas Perdagangan Lombok Tengah nyatanya tidak membuahkan hasil karena pedagang tetap ngotot berjualan di luar lapak mereka. Sekretaris Dinas Perdagangan Lombok Tengah menjelaskan penertiban pedagang akan terus diusahakan setiap harinya hingga pedagang dipastikan tertib. Karena begini, sekarang kita kan kosong ya. Sekarang lihat, sudah turun lagi. Padahal kita masih di sini sehingga kalau istilah penertiban tidak ada jangka waktu. Nanti persoalan apakah sama Pol PP atau sama siapa, yang jelas kami berupaya bagaimana ini selesai. Sementara itu salah satu pedagang mengaku sangat dirugikan dengan para pedagang yang tidak berjualan secara tertib, terutama pedagang yang berjualan di luar lapak. Total malahan kita yang di timur, yang pasar yang di timur di Renteng ini malahan kita mau kelahi tadi gara-gara penertiban yang mau masuk ke dalam, tapi tidak ada penertiban sama sekali. Gagal total sudah. Pedagang yang berjualan di luar dianggap menghalangi pembeli masuk pasar dan menyebabkan pembeli yang masuk ke area lapak sepi. Pedagang pun meminta ketegasan dari petugas pasar untuk menertibkan pedagang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Wabah penyakit mulut dan kuku hewan ternak di Lombok Tengah menyebar ke 12 kecamatan dengan total terjangkit sebanyak 3.242 ekor sapi. Wabah penyakit mulut dan kuku hewan ternak di Lombok Tengah menyebar meluas ke 12 kecamatan, termasuk di Kecamatan Pringgarate yang sebelumnya masih dinyatakan aman. Data dari Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, sebanyak 3.242 ternak telah terserang PMK dengan total yang sudah sembuh sebanyak 1.401 ekor sapi. Diduga penyebaran yang kini semakin meluas dipicu adanya titik baru serangan seperti pantauan di lapangan. Secara klinis masa inkubasi virus 7 hari dan penyembuhan 7 hari, sehingga dijelaskan bahwa masa inkubasi tidak menunjukkan gejala. 3 hari terakhir kami temukan kondisi, jadi sapi sehat, sapi yang diisolasi, tapi sebenarnya dia sudah ada virus PMK-nya. Cuma dia tidak muncul setelah 7 hari baru dia muncul. Ini sekarang melonjak angkanya ini. Beberapa laporan Praya, kemudian Kopang, Jeneprie, Batu Kulen Utara yang mendahului. Ini yang kecamatan. Kemudian sekarang masuk Pringgarate. Berarti sudah 12 kecamatan. 12 kecamatan. Adapun saat ini Dinas bersama stakeholders terkait terus melakukan pemantauan dan memperketat arus lalu lintas ternak dengan harapan angka PMK dapat terkendali. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kabupaten Lombok Barat di musim haji tahun 2022 ini mendapat kuota 243 orang calon jemaah haji. Kemendak setempat mengimbau para calon jemaah haji menjaga kesehatan dari tahap pemberangkatan hingga ke Tanah Suci Mekah. Pada musim haji tahun 2022, Kabupaten Lombok Barat mendapat kuota 243 orang. Para calon jemaah haji diharapkan tetap menjaga kesehatan selama persiapan pelaksanaan haji dari pemberangkatan hingga di Tanah Suci Mekah, mengingat cuaca panas di Arab Saudi mencapai 40 hingga 50 derajat Celcius. Selain itu, Kemenak Lombok Barat menyarankan para calon jemaah haji untuk menyesuaikan suhu tinggi saat berada di Tanah Suci Mekah dalam menjaga daya tahan tubuh dengan pola makan yang teratur. Para calon jemaah haji
yang jumlahnya 237 ini. Mudah-mudahan mereka sehat semua dan bisa berangkat sesuai dengan peraturan dan syarat sudah ditentukan. Dan yang bagi yang tidak bisa berangkat, ya karena ini sistemnya memang langsung diurutkan dari pusat, kita sudah menerima nama-namanya itu, ya tidak ada kewenangan kita untuk pilih A, pilih B, ya, namun semua itu ada tersistem, ya, dari Kementerian Agama melalui Direktorat Haji dan Umroh, ya tentu harus bersabar. Ya. Potensi ancaman penyakit menular juga cukup besar, baik flu maupun penyakit lain yang berhubungan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di iNews NTB.